terhadap terdakwa Victor S. Dianggap itu merupakan bukan tidak pidana, melainkan perdata. Karena kita melihat material yang dibawa atau diungkapkan oleh jaksa maupun penyidik. Mohon untuk diambil tindakan juga terhadap hal adalah mengenai tata cara pengajuan PKPU. Apa yang menjadi perhatian kami pada saat ini adalah dari awalnya pengajuan PKPU itu sudah didasarkan oleh suatu utang yang salah orang, ya, ditujukan kepada pihak yang salah, sehingga kami ajukan laporan dulu. Laporan polisi adanya tagihan palsu dalam persidangan. Dan itu sudah di Bareskrim, di Mabes Polri, sudah disidik hampir setahun lebih. Diperiksa segala bukti karena kami kesulitan juga menemukan bukti-buktinya, dan akhirnya diputuskan bahwa ada tiga tersangka yang dilakukan dalam persidangan. Nah, dalam persidangan ini, setelah bukti-bukti yang disampaikan berikut saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan, dalam persidangan itu tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusannya. Itu yang menurut kami jadi janggal. Kenapa suatu pidana material justru yang dipertimbangkan adalah mengenai proses yang pengajuan itu sudah benar, ke proses keperdataan yang dipertimbangkan. Kenapa tidak material pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu? Itu yang menjadi kejanggalan besar menurut kami. Ini memang sudah disetting supaya bisa berbalik putusannya menjadi onslah. Karena bukti-buktinya udah clear, sampai audit yang dilakukan oleh Bareskrim sudah diajukan, tapi juga tidak dipertimbangkan oleh majelis. Justru audit yang diajukan oleh tersangka, ya, terdakwa, yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, itu yang dijadikan pertimbangan. Itu adalah salah satu kejanggalan. Dari awal, sejak kami PKPU pun, ya, kami sudah mengadukan hakim pemutus, hakim pengawas, ya, terhadap proses PKPU. Kami menilai bahwa apa yang dialami oleh klien ini adalah, klien kami adalah suatu proses yang tidak benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Itu yang sudah kami ajukan. Terkait pidananya sendiri, begitu kami mendengar putusannya onslah, klien kami sudah mengajukan surat bahwa ini pasti ada dugaan kuat terjadi suap, sehingga putusannya bisa mengvonis onslah terhadap terdakwa. Dan saat ini ada perkara lain yang masih berkaitan, yaitu 1277 pidana Pit B yang sedang berlangsung di PN Surabaya. Hakimnya salah satunya juga adalah Bapak Mangapul SHMH. Kami mohon perhatian, mohon pengawasan, bahkan kalau perlu KPK juga turun tangan untuk mengawasi proses pemeriksaan perkara pidana ini. Silakan. Onslah terhadap terdakwa Victor S. Dianggap itu merupakan bukan tidak pidana, melainkan perdata. Karena kita melihat material yang dibawa atau diungkapkan oleh jaksa maupun penyidik. Mohon untuk diambil tindakan juga terhadap hal adalah mengenai tata cara pengajuan PKPU. Oleh kuasa hukum. Silakan. Onslah terhadap terdakwa Victor S. Dianggap itu merupakan bukan tidak pidana, melainkan perdata. Karena kita melihat material yang dibawa atau diungkapkan oleh jaksa maupun penyidik. Mohon untuk diambil tindakan juga terhadap hal adalah mengenai tata cara pengajuan PKPU. Oleh kuasa hukum. Silakan. Onslah terhadap terdakwa Victor S. Dianggap itu merupakan bukan tidak pidana, melainkan perdata. Karena kita melihat material yang dibawa atau diungkapkan oleh jaksa maupun penyidik. Mohon untuk diambil tindakan juga terhadap hal adalah mengenai tata cara pengajuan PKPU. Oleh kuasa hukum. Silakan. Onslah terhadap terdakwa Victor S. Dianggap itu merupakan bukan tidak pidana, melainkan perdata. Karena kita melihat material yang dibawa atau diungkapkan oleh jaksa maupun penyidik. Mohon untuk diambil tindakan juga terhadap hal adalah mengenai tata cara pengajuan PKPU. Apa yang menjadi perhatian kami pada saat ini adalah dari awalnya pengajuan PKPU itu sudah didasarkan oleh suatu utang yang
salah orang ya, ditujukan kepada pihak yang salah sehingga kami ajukan laporan dulu. Laporan polisi adanya tagihan palsu dalam persidangan. Dan itu sudah di Bareskrim, di Mabes Polri, sudah disidik hampir setahun lebih. Diperiksa segala bukti karena kami kesulitan juga menemukan bukti-buktinya, dan akhirnya diputuskan bahwa ada 3 tersangka yang dilakukan dalam persidangan. Nah, dalam persidangan ini, setelah bukti-bukti yang disampaikan berikut saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan, dalam persidangan itu tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusannya. Itu yang menurut kami jadi janggal. Kenapa suatu pidana material justru yang dipertimbangkan adalah mengenai proses yang pengajuan itu sudah benar, ke proses keperdataan yang dipertimbangkan. Kenapa tidak material pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu? Itu yang menjadi kejanggalan besar menurut kami. Ini memang sudah disetting supaya bisa berbalik putusannya menjadi onslah. Karena bukti-buktinya udah clear, sampai audit yang dilakukan oleh Bareskrim sudah diajukan, tapi juga tidak dipertimbangkan oleh majelis. Justru audit yang diajukan oleh tersangka ya, terdakwa, yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, itu yang dijadikan pertimbangan. Itu adalah salah satu kejanggalan. Dari awal sejak kami PKPU pun ya, kami sudah mengadukan hakim pemutus, hakim pengawas ya terhadap proses PKPU. Kami menilai bahwa apa yang dialami oleh klien ini adalah suatu proses yang tidak benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Itu yang sudah kami ajukan. Terkait pidananya sendiri, begitu kami mendengar putusannya onslah, klien kami sudah mengajukan surat bahwa ini pasti ada dugaan kuat terjadi suap sehingga putusannya bisa mengvonis onslah terhadap terdakwa. Dan saat ini ada perkara lain yang masih berkaitan, yaitu 1277 pidana Pit B yang sedang berlangsung di PN Surabaya. Hakimnya salah satunya juga adalah Bapak Mangapul SHMH. Kami mohon perhatian, mohon pengawasan, bahkan kalau perlu KPK juga turun tangan untuk mengawasi proses pemeriksaan perkara pidana ini. Oleh kuasa hukum. Silakan. Onslah terhadap terdakwa Victor S. dianggap itu merupakan bukan tidak pidana, melainkan perdata. Karena kita melihat material yang dibawa atau diungkapkan oleh jaksa maupun penyidik. Mohon untuk diambil tindakan juga terhadap hakim adalah mengenai tata cara pengajuan PKPU.